dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Atika Adawiyah, Muhammad Hadi Asidik, dan saya sendiri, Dinda Galuh Permata Putri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi teori psikologi kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Sebagai pemateri pertama yaitu Muhammad Hadi Asidik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Asidik. NIM saya 120060012. Saya dari kelas BKI 3A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang definisi dan struktur kepribadian. Kepribadian merupakan kesinambungan dari bentuk-bentuk kekuatan fungsional yang dimanifestasikan dan urutan-urutan dari proses-proses lingkungan yang terorganisir dan perilaku-perilaku lahiriah sampai mati. Nah, proses Riemann diartikan oleh Murray sebagai proses otak, yang mencerminkan pandangannya bahwa perilaku ini secara fungsional bergantung pada sistem syaraf sentral. Nah, selanjutnya itu struktur kepribadian. Di sini struktur kepribadian terdapat beberapa macam. Yang pertama itu kesadaran dan ego. Sebagai kesadaran, ego sangat berperan penting dalam menentukan persepsi, pikiran, perasaan, dan ingatan yang biasa masuk ke dalam kesadaran. Tanpa seleksi, ego jiwa manusia menjadi kacau karena dibanjiri oleh pengalaman yang semua bebas masuk ke kesadaran. Nah, yang kedua itu tak sadar pribadi. Di dalam tak sadar pribadi, sekelompok ide, perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, persepsi-persepsi, dan ingatan-ingatan mungkin mengorganisir diri menjadi satu, disebut kompleks. Nah, di sini Jung menemukan kompleks ini melalui risetnya. Dalam asosiasi kata, sering terjadi orang kesulitan membuat asosiasi kata tertentu, yang mana menurut Jung kesulitan itu terjadi karena kata itu dalam ketidaksadaran pribadi berhubungan dengan organisasi pikiran, perasaan, ingatan yang bermuatan emosi yang kuat. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, tak sadar kolektif. Nah, tak sadar kolektif ini merupakan gudang dari ingatan laten yang diwariskan oleh leluhur, baik leluhur dalam wujud manusia maupun leluhur pramanusia, binatang, atau ingatan teori evolusi. Nah, yang selanjutnya itu asertif. Nah, tak sadar kolektif ini berisi image dan bentuk pikiran yang banyaknya tak terbatas. Tetapi di sini Jung memutuskan kembali pada image dan bentuk pikiran yang muatan emosinya besar, yang dinamakan asertif, dinamakan juga dominan, primordial, image, imago, mitologis, image, atau pola tingkah laku. Nah, selanjutnya itu simbolisasi. Simbolisasi merupakan bentuk tanda yang tampak yang mewakili hal lain atau yang tidak tampak. Nah, asertif yang terbenam di dalam tak sadar kolektif hanya dapat mengekspresikan diri melalui simbol-simbol. Nah, selanjutnya itu sikap dan fungsi. Nah, sikap dan fungsi ini terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama itu sikap introversi dan ekstraversi. Yang pertama, sikap introversi mengarahkan pribadi ke pengalaman subjektif, memusatkan diri pada dunia dalam dan privat, di mana realita hadir dalam bentuk lahir amatan, cenderung menyendiri, pendiam, atau tidak ramah, bahkan antisosial. Nah, yang kedua itu sikap ekstraversi. Sikap ini mengarahkan pribadi ke pengalaman subjektif, memusatkan diri pada dunia dalam diri dan privat, di mana realita tak hadir dalam bentuk hasil amatan, cenderung menyendiri, pendiam, tidak ramah, bahkan antisosial. Nah, yang selanjutnya itu dinamika kepribadian. Nah, variasi ini struktur kepribadian yang kompleks membuat elaborasi dinamika kepribadian suka dibuat formulanya. Akhirnya, Jung mencoba mendekati dinamika ini dari prinsip-prinsip interaksi dan tujuan penggunaannya. Nah, dinamika kepribadian ini terdapat beberapa macam. Yang pertama itu interaksi antar struktur kepribadian. Nah, interaksi antar struktur kepribadian terdapat 3 macam. Yang pertama itu prinsip oposisi. Nah, di sini prinsip oposisi sering terjadi karena karena kepribadian berisi sebagai kecenderungan konflik. Nah, yang selanjutnya itu prinsip kompensasi. Nah, prinsip ini dipakai untuk menjaga agar kepribadian tidak menjadi neurotik
umumnya terjadi antara sadar dan tidak sadar. Fungsi yang dominan pada kesadaran dikompensasi oleh hal yang lain. Ya, yang selanjutnya itu prinsip penggabungan. Nah, di sini kepribadian terus-menerus berusaha untuk menyatukan pertentangan-pertentangan yang ada, berusaha untuk mensintesakan pertentangan untuk mencapai kepribadian yang seimbang dan integral. Integrasi ini hanya sukses dicapai melalui fungsi transenden. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tika Adawiyah. Perkenalkan, nama saya Atika Adawiyah. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi BKI 3A. Saya dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan materi Hadi, yaitu energi psikis. Yang pertama ada fungsi energi. Interaksi antar struktur kepribadian membutuhkan energi. Energi yang dipakai oleh kepribadian disebut dengan energi psikis atau energi hidup, life energy. Jung berpendapat ada hubungan saling mempengaruhi antara kekuatan energi fisik dengan kekuatan energi psikis. Namun, tidak dijelaskan bagaimana hubungan itu terjadi. Energi psikis berasal dari pengalaman. Melalui pengalaman hidup terjadi perubahan energi fisik yang menjadi energi psikis. Energi psikis ini kemudian dikonsumsi oleh kepribadian untuk melakukan semua aktivitas psikis. Yang selanjutnya adalah nilai psikis. Ukuran banyaknya energi psikis yang tertanam dalam salah satu unsur kepribadian disebut dengan nilai psikis atau basic value dari unsur itu. Yang selanjutnya ada kesamaan atau equivalence dan keseimbangan entropi. Energi psikis bekerja mengikuti hukum termodinamika, yakni prinsip ekuivalen dan prinsip entropi. Prinsip ekuivalen menyatakan jumlah energi psikis selalu tetap, hanya didistribusinya yang berubah. Prinsip entropi mengemukakan tentang kecenderungan energi menuju keseimbangan. Dan yang selanjutnya adalah tujuan penggunaan energi. Energi psikis dipakai untuk dua tujuan utama, yaitu memelihara kehidupan atau preservation of life dan mengembangkan aktivitas kultural dan spiritual, development of cultural and spiritual activity. Yang selanjutnya adalah C, perkembangan kepribadian. Yang pertama ada mekanistik, purposif, dan sinkronisitas. Perkembangan kepribadian adalah salah satu peristiwa psikis yang sangat penting. Jung mengedepankan pandangan purposif atau teleologik yang menjelaskan tentang kejadian sekarang ditentukan oleh masa depan atau tujuan. Jung yakin bahwa dua pandangan ini, mekanistik dan purposif, dibutuhkan untuk melengkapi pemahaman terhadap kepribadian. Masa ini ditentukan bukan hanya untuk masa lalu, tetapi juga masa depan. Prinsip mekanistik akan membuat manusia menjadi sengsara karena terpenjara masa lalu. Menurut Jung, dua peristiwa psikis yang terjadi secara bersamaan dan tampak saling berhubungan. Yang satu tidak menjadi penyebab dari yang lain, karena keduanya tidak dapat ditunjuk mana yang masa lalu dan mana yang masa depan. Ini dinamakan prinsip sinkronisitas atau sinkronitiki. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga yaitu Dinda Galuh Permata Putri dengan NIM 120060006 dari BKI kelas 3A. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Atika Adawiyah. Selanjutnya yang kedua, individuasi atau individuation dan transendensi atau transcendent. Tujuan hidup manusia adalah mencapai kesempurnaan yang disebut dengan realisasi diri. Realisasi diri berarti meminimalkan persona untuk menyadari anima atau animusnya untuk menyeimbangkan introversi dan ekstraversi serta meningkatkan 4 fungsi jiwa. Kemudian di sini ada individuasi, merupakan proses analitik yaitu untuk memilah-milah, memperinci dan mengelaborasi aspek kepribadian. Yang kedua, transendensi, merupakan proses sinetik, yaitu mengintegrasikan aspek di dalam suatu sistem dan mengintegrasikan sistem secara keseluruhan agar dapat berfungsi dalam satu kesatuan secara efektif. Kemudian yang ketiga, tahap-tahap perkembangan. Ada 4 tahap perkembangan, yaitu yang pertama usia anak,
Jung membagi 3 tahap usia anak, yakni anarki di antara 0 hingga 6 tahun, tahap monarki 6 hingga 8 tahun, dan tahap dualistik yaitu 8 hingga 12 tahun. Kemudian usia pemuda atau dewasa awal. Tahap pemuda berlangsung mulai dari pubertas sampai usia pertengahan, ditandai oleh meningkatnya kegiatan, kematangan seksual, serta tumbuh kembangnya kesadaran dan pemahaman bahwa era bebas dari kehidupan anak-anak sudah hilang. Kemudian usia pertengahan dimulai dari 35 hingga 40 tahun. Pada usia ini orang ingin tetap memakai nilai sosial dan moral pada usia mudanya. Padahal itu bisa menjadi kaku dan fanatik dalam mempertahankan postur dan kelenturan fisiknya. Kemudian usia tua. Tahap usia tua ini kurang mendapat perhatian dari Jung karena menurutnya usia tua mirip dengan usia anak-anak. Yaitu pada tahap ini fungsi jiwa sebagian besar bekerja secara tidak sadar. Kemudian yang D, tahap-tahap perkembangan kepribadian. Menurut Carl Gustav Jung ada 6 tahap proses perkembangan individu. Yang pertama, keseluruhan yang tidak terdiferensiasi. Tahap ini merupakan kondisi kekanak-kanakan, yaitu arketip kolektifnya baru mulai diaktifkan dan ego melihat dirinya sangat penting, bahkan lebih penting daripada self. Kemudian yang kedua, inflasi. Tahap yang kedua dalam proses individuasi yaitu inflasi. Merupakan individu yang menangani dirinya, egonya, dan kapasitas pribadinya yang dihubungkan dengan keilahian atau ketuhanan. Kemudian yang ketiga, alienasi. Individu yang mengalami alienasi, kehilangan hubungan batinnya dengan dirinya sendiri. Individu tersebut bisa menjadi takluk pada alienasi yang mengakibatkan semua gejala kehidupan menjadi kosong dan tidak bermakna dalam mengisi hari-hari hidupnya. Kemudian yang keempat, manusia massa. Di tahun 1912, Jung menerbitkan esai Nehru Part in Psychology yang kini terdapat pada karyanya Two Essays on Analytical Psychology di tahun 1966. Menurutnya, pada esai tersebut, proses kedewasaan seorang individu tidak saja mengemukakan tentang persoalan manusia massa, tetapi juga merupakan pengobatan yang ditawarkan Jung bagi situasi sulit dari manusia massa. Kemudian yang kelima, integrasi. Tahap integrasi dimulai dari kondisi pertentangan psikologis dari ego. Pada saat itu, ego sedang membentuk dan menegaskan identitas dirinya dengan menciptakan pemisahan nilai-nilai, kepercayaan, sikap tertentu yang dikaitkan dengan pemisahan pesona dan shadow. Kemudian yang keenam, diferensiasi. Tahap diferensiasi adalah kondisi psikologi dari individuasi. Tahap ini, ego dan self terpisah namun tidak terbagi, melainkan menjadi suatu kesatuan dan keseluruhan, atau menjadi satu. Kemudian materi yang terakhir yaitu E, implikasi teori terhadap bimbingan konseling. Teori psikologi kepribadian bersifat deskriptif dalam wujud penggambaran organisasi tingkah laku secara sistematis dan mudah difahami. Tidak ada tingkah laku yang begitu saja tanpa alasan, pasti ada faktor sebab-musabab, pendorong, motivator, sasaran tujuan atau latar belakang. Dan faktor-faktor tersebut harus ada di dalam suatu kerangka untuk saling menghubungkan yang bermakna. Kepribadian adalah ranah kajian psikologi, pemahaman tingkah laku, pikiran, perasaan, kegiatan manusia, memakai sistematik, metode, dan rasional psikologi. Kemudian pemahaman ini juga memakai sistematik, metode, dan rasional disiplin ilmu yang lain seperti ilmu ekonomi, biologi, dan sejarah. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin bertanya maupun menyanggah atau menambahkan materi dari presentasi kami, saya persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.